Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, para habaib, para kiai, para asatidzah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari yang mulia ini kita dikumpulkan oleh Allah taala di Riyadul Jannah, taman daripada taman-taman surga. Di dalam majlis ini mudah-mudahan anugerah Allah diturunkan untuk kita sekalian, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai penghuni surga insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah, tadi Habib Syafiq bilang kepada saya ini acara maulid dan juga Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra wal Mi'raj peristiwa yang istimewa yang dialami oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking agungnya peristiwa itu hingga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, sehingga Allah taala berfirman, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah Ta'ala menyatakan di dalam ayat itu tentang kehebatannya, keagungannya, keperkasaannya, kemampuannya yang tidak memiliki batas. Allah memuji dirinya, yang mana Allah katakan, aku yang memperjalankan Muhammad. Sehingga pada hakikatnya perjalanan Isra wal Mi'raj yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sosok Nabi Muhammad hanya sekedar objek yang dipilih oleh Allah taala untuk diberikan kemuliaan ini. Perjalanan di malam hari yang dilakukan atau yang diperjalankan oleh Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga Allah taala mengatakan subhanalladzi asra bi'abdi, alangkah hebatnya diriku tatkala aku memperjalankan sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Hadirin yang dimuliakan Allah, anugerah ini Allah khususkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimbaini sairil anbiya, di antara para nabi-nabi yang lain hanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah khususkan dengan anugerah ini. Kenapa? Apa yang membuat Nabi Muhammad istimewa di mata Allah sehingga anugerah perjalanan Isra Allah khususkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya ada di dalam ayat itu, yaitu ketika Allah mengatakan maha suci Allah yang memperjalankan siapa? Allah tidak mengatakan yang memperjalankan Muhammad, tidak. Tetapi Allah menyebut sifat yang nampak pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, subhanalladzi asra bi'abdihi. Artinya apa? Yang menjadi penyebab utama sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh Allah dengan anugerah ini, anugerah Isra ini, tatkala beliau menjadi sosok hamba sejati kepada Allah. Ketika beliau tahaggag bil ubudiyah al mahad lillah ta'ala, saat itu beliau dimuliakan oleh Allah dengan anugerah ini. Karena itu Allah menyatakan maha suci Allah yang mengisrakan, bukan Muhammad, mengisrakan hambanya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam ayat ini Allah menjelaskan perjalanan Isra dari masjid ke masjid, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkahi sekelilingnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utama dari perjalanan Isra wal Mi'raj adalah ilmu, adalah pelajaran
Allah ingin memperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW tanda-tanda kebesaran Allah, pelajaran-pelajaran yang penting yang bisa dipetik oleh Nabi Muhammad yang kemudian disampaikan kepada umatnya. Sehingga dalam ayat itu Allah menegaskan linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kami. Hadirin yang dimuliakan Allah, betapa banyak pelajaran-pelajaran yang disaksikan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW pada perjalanan Isra wal Mi'raj. Karena itu saya selalu mengingatkan, bukan hanya sekedar perayaan yang kita adakan di bulan suci Rajab sebagai rutinitas setiap tahun, akan tetapi setiap individu di antara kita harus mempelajari tentang sejarah perjalanan itu secara mendetail, sebab disitulah pelajaran, disitulah inti tujuan daripada perjalanan Isra wal Mi'raj adalah bagaimana kita memetik pelajaran dari perjalanan yang agung ini. Nabi menyaksikan banyak hal dan itu semua diceritakan secara terperinci di dalam hadis-hadis yang sahih, baik itu di dalam Sahih Al-Bukhari wa Muslim atau di dalam Sunan Ibn Majah, Sunan Abi Dawud, Al-Imam An-Nasai, Al-Imam At-Tirmidzi, dan juga di dalam ma'ajim seperti ma'ajimnya Tabrani dan lain sebagainya. Ini harus kita pelajari. Ini harus kita cari tahu sejarah perjalanan Nabi besar Muhammad pada malam Isra wal Mi'raj yang sangat mendetail, sehingga kita ambil pelajaran-pelajaran itu untuk kita jadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya nggak ingin panjang lebar di sini, banyak para ulama-ulama kita, tapi mungkin satu yang bisa kita petik dari perjalanan Isra wal Mi'raj. Pada perjalanan itu Nabi SAW di perjalanan menyaksikan di pinggir jalan ada lubang yang kecil, lubang binatang. Ya mungkin seperti lubang tikus atau katakan itu lubang ular atau apapun. Lubang di pinggiran jalan, tapi dari lubang yang kecil itu Nabi menyaksikan keluar banteng bertanduk yang begitu besar. Ketika keluar banteng yang besar ini, dia menghancurkan segala apa yang ada di sekitarnya. Begitu semua udah hancur, ini banteng ingin kembali lagi ke lubang yang kecil, nggak bisa. Banteng besar mau masuk ke dalam lubang kecil, nggak bisa. Ini disaksikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi mengatakan kepada Jibril, "Ma hadza ya Jibril? Apa ini wahai Jibril?" Maka saat itu Jibril bilang, "Ya Muhammad, ini adalah perumpamaan dari umatmu." Apa itu? Seorang laki-laki dari umatmu mengucapkan suatu kalimat yang dia anggap kecil, suatu kata yang keluar dari mulutnya yang mungil, tapi ternyata ucapan yang dia ucapkan itu berdampak negatif yang begitu besar, bagaikan banteng yang bertanduk yang menghancurkan segalanya. Kemudian dia menyesal, ingin menarik ucapannya, dia nggak bisa lagi menarik ucapannya. Karena itu hadirin, ini yang disaksikan oleh Rasulullah, pelajaran bakal kita. Jangan kita main asal bicara. Seorang beriman kepada Allah, keimanan bukan hanya sekadar di atas sejadah, di masjid, tahajud, Al-Quran, puasa, tidak, tetapi keimanan seseorang teruji di dalam perilakunya. Maka itu Nabi Muhammad SAW menegaskan di dalam hadisnya yang sahih, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Orang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia akan berucap yang baik, kalau nggak bisa dia diam. Itu orang yang beriman. Artinya apa? Orang yang main asal ngomong, nggak memikirkan apa yang dia ucapkan atas dampaknya. Orang yang semacam ini imannya diragukan, naudzubillah min dzalik. Dan Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya tentang orang-orang yang tidak menjaga lisannya, mengatakan ucapan semaunya, orang yang semacam ini akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi bilang, orang yang menjaga lisannya pun akan dijamin surga oleh Rasulullah. Nabi mengatakan di dalam hadisnya, "Man yadmanuli ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidhaihi adman lahu bil jannah." Orang yang memberikan jaminan kepadaku tentang apa yang diapit oleh kedua rahangnya. Apa yang diapit oleh kedua rahang? Ini dia, lidah kita. Dan yang diapit oleh kedua pahanya, yaitu kemaluan, maka aku akan menjamin untuknya surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang nggak bisa menjamin lidahnya, nggak bisa menjamin kemaluannya dari yang haram, ini orang yang rugi.
Ini orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jaga lisan kita dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terucap dari lisan kita kecuali kebaikan, kecuali hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali hal-hal yang membawa manfaat untuk kita di dalam kehidupan kita dan kehidupan akhirat kita. Ya Rabbal Alamin, mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita sekalian diberikan keberkahan oleh Allah di bulan Rajab ini dan di bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita hingga kita mendapati bulan suci Ramadan di dalam ketaatan, di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan Habib Syafiq mudah-mudahan makin berkah, mudah-mudahan selalu bisa membimbing kita ke jalan taqwa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarrugana min ba'dihi tafarrugan ma'suma wa la taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.